Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara hari ini mengenai komplikasi rintangan dalam tubuh gereja. Komplikasi rintangan dalam tubuh gereja. Dalam kenyataannya, kita sebagai orang Kristen dan para pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, pendeta, dan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari gereja itu, kita harus jujur mengakui apa adanya kita. Dan kita pada sisi lain harus mengakui apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia itu. Terutama mengenai bagaimana gereja seharusnya, bagaimana orang Kristen seharusnya, dan bagaimana kita mengambil alih dunia ini dari tangan setan dan membawanya kepada Tuhan. Bagian penting yang diberitakan di dalam Alkitab adalah bahwa Allah telah datang ke dunia ini melampaui kedatangannya dan melampaui campur tangannya pada masa-masa para nabi. Sejak zaman Adam sampai pada kehidupan Nuh, sampai pada kehidupan Abraham, dan selanjutnya sampai pada kehidupan Israel dan seluruh dunia ini. Kita melihat dengan jelas perbedaannya. Ada peningkatan perhatian Tuhan. Di dalam kitab Kejadian bahkan Tuhan memang sudah melihat keadaan manusia yang begitu jahat. Begitu jahatnya manusia itu sehingga tanpa kasih karunia, manusia itu tidak memiliki kelayakan lagi untuk dikasihi oleh Tuhan. Sampai ada kalimat di dalam ayat Alkitab yang mengatakan Allah menyesal atas hal bagaimana dia menciptakan manusia itu dengan rancangannya sedemikian. Tetapi ketika manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih, diberikan kemerdekaan untuk supaya dia melakukan sesuatu yang benar itu dengan rela, dengan sukacita, dengan gembira, sambil menyadari siapa yang menciptakan dirinya. Tetapi kebebasan memilih yang Tuhan berikan itu kepada Adam, Hawa, dan selanjutnya manusia itu, manusia memilih apa yang buruk bagi dirinya sendiri. Bahwa di dalam hukum Tuhan telah dinyatakan bahwa kejahatan itu akan selalu berbuah mematikan. Bahwa ketidaksadaran akan dirinya sebagai ciptaan itu akan mematikan dirinya. Seperti tertulis di dalam kitab Kejadian. Nah, tetapi kita akan mengambil topik pada sesi ini mengenai keberadaan gereja, di mana Yesus di dalam Kisah Para Rasul, dimulai dari catatan Injil Yohanes, bagaimana dia ingin membangun sebuah rumah yang baru, membangun sebuah bait yang baru, di mana bait yang lama yang dikelola oleh Israel dan mahkamah-mahkamah agama itu merupakan bait yang sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk masa kekekalan. Itulah sebabnya Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya di dalam 3 hari 3 malam. Lalu yang dimaksudkan oleh Yesus sesungguhnya bukanlah bait fisik. Artinya Yesus menghendaki kita keluar dari peran pokok dari bangunan fisik itu, menjadi peran pokok dari tubuh Kristus, menjadi peran pokok dari apa yang dibawa oleh Kristus, yaitu keberadaannya sebagai roh yang menjadi daging, roh yang menjadi manusia,
Bukan darah yang menjadi manusia, melainkan roh yang menjadi manusia. Dan di mana roh itu adalah Allah sendiri sebagai roh. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan selanjutnya bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Daging sama sekali tidak berguna, dengan artian untuk peran kekekalan, untuk peran pokok dalam kehidupan yang abadi itu. Jadi Yesus menghendaki supaya kita meletakkan pokok hidup ini kepada Dia sebagai baik, di mana Allah hadir melalui Dia yang menjadi firman. Saudara-saudara, tetapi dimulai dari perbedaan-perbedaan menanggap dari ayat per ayat, dari tafsir per tafsir. Ketika kita mengulas mengenai sebatas sastra, ketika kita mengulas mengenai sebatas kisah-kisah sejarah yang dibangun dengan narasi demi narasi, maka kita sesungguhnya hanya hidup di dalam pengajaran pengertian narasi-narasi itu, tetapi yang aktual dan faktual tentang bagaimana Yesus mengajarkan hidup orang Kristen dan semua manusia pada masa itu bukanlah harus disimpulkan dari kata-kata, melainkan harus disimpulkan dari fakta-fakta yang Yesus lakukan. Semisal Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan, oleh karena imannya, meskipun dia kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara, kehilangan ibu, kehilangan bapak, dia akan memperoleh 100 kali lipat. Tetapi di dalam tafsirnya dan di dalam fakta yang nyata yang Yesus ajarkan kepada kita melalui kehidupannya dan di dalam sejarah para murid dan gereja mula-mula, itu jelas bahwa yang dimaksudkan mereka meninggalkan rumah tidak berarti mereka mendapatkan 100 rumah. Tetapi nilai yang Yesus mau berikan dengan pasti adalah nilai-nilai kekekalan itu, bukan nilai-nilai transaksional seperti yang dilakukan oleh hukum-hukum ekonomi, hukum barter dan sebagainya itu. Tetapi di dalam faktanya gereja tetap membangun. Maksud saya, di dalam faktanya pejabat gereja lebih menempatkan bahwa bagian pokok dari urusan gereja itu adalah pembangunan fisik dan pembangunan aset dan pembangunan uang. Padahal sebenarnya kondisi itu sangat jauh dari fakta Alkitab. Bahwa manusia dikehendaki bukan membangun fisik. Dan sama sekali sepanjang ratusan tahun sejarah kekristenan yang sejati itu, yang saya maksudkan adalah kekristenan yang sejati sepanjang setelah Yesus mendirikan jemaat itu, tidak pernah membuang waktu dan membuang harta dan membuang segala pikiran untuk mendirikan bangunan fisik. Meskipun mereka menggunakan bangunan rumah-rumah untuk menyembah kepada Tuhan yang esa itu, tetapi mereka bukanlah bergabung di dalam cita-cita duniawi. Mereka bergabung di dalam roh dan kebenaran. Mereka bersatu, mereka membangun sistem yang berakar pada kesejatian. Bahwa sejak soal iman dibicarakan, sejak zaman dahulu kala, Tuhan tidak menampilkan pamer dari emas dan perak sebagai bagian dari wujud kemahakuasaannya. Meskipun banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam bentuk bagaimana orang yang setia diberkati, baik kambing domba, baik rumah, baik sumur, dan apa yang mereka kerjakan ketika mereka menanam apa yang mereka bisa tanam di ladang. Betul Tuhan memberkati mereka dan mencukupkannya. Tetapi Tuhan tidak berarti sedang mengajar manusia itu untuk bergulat mengumpul harta dan kekuatan dan aset dan jabatan.
Tetapi ketika kita melihat perkembangan di akhir zaman itu, di mana orang selalu mencap sesuatu yang sifatnya kekayaan itu terkait dengan perbuatan iman. Ketika ada anggota jemaat menjadi polisi dan jenderal dan konglomerat, ada banyak pejabat gereja selalu mengaitkan itu seolah-olah terkait dengan iman mereka, terkait dengan kebenaran. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Sebab Allah tidak pernah membuat sebuah janji untuk menyatakan bahwa orang yang benar itu akan menguasai dunia ini, melainkan memenangkan segala sesuatu di dunia ini. Tetapi mereka bukanlah menaruh harta dan rasa hormatnya di dunia ini, melainkan mereka menempatkan harapannya, menempatkan hartanya, menempatkan harga diri, menempatkan hakatnya, menempatkan obsesi mereka mengenai hidup di dalam kekekalan itu. Di mana Allah mengajak kita melalui Yesus Kristus keluar dari kebakaan, masuk ke dalam kekekalan itu. Karena sejak dunia ini jatuh di dalam dosa, di dalam kuasa dosa, di dalam penguasaan setan-setan roh kegelapan itu, Allah menganggap adalah keputusan penting bahwa memang dunia ini harus berlalu. Karena telah dikotori oleh perbuatan dosa manusia yang lebih menurut kepada kemauan iblis, setan, dan malaikat-malaikat jahat yang menyertainya. Nah, sekarang yang menjadi komplikasi yang menyebabkan rintangan manusia mengenal Tuhan yang benar itu lebih disebabkan oleh rintangan-rintangan antara kepada siapa kita percaya. Apakah pengajaran yang benar atau pengajaran yang sepertinya benar? Karena tentunya dari segi hukum dan segi moral, dari aspek-aspek persepsi dan budaya, semua kita sepakat bahwa semua agama itu benar, bahwa semua agama itu melakukan yang baik, bahwa semua gereja itu mengajarkan kasih, bahwa semua secara literasinya dan semua nilai-nilai yang dinarasikan oleh semua orang-orang yang legal di dalam instansi keagamaan itu tidak satu pun yang salah. Tetapi masalahnya sekarang adalah apakah itu masih merupakan kebenaran sejati atau hanyalah sebuah kebenaran yang bersembunyi di dalam kepalsuan. Karena masalah kebenaran bukanlah terbatas pada masalah pengakuan. Masalah kebenaran bukanlah terletak pada adu kekuatan untuk mengaku dirinya benar, melainkan bagaimana fakta yang mendukung, yang sekolerasi dengan pengakuan itu. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita sedang berhadapan dengan teknologi kebenaran yang dibangun oleh dunia. Teori-teori tentang kebenaran yang dibangun oleh dunia. Teori-teori tentang kedermawanan yang dibangun oleh dunia. Teori-teori tentang agama mengenai orang-orang yang ada di dunia modern sekarang. Sekarang faktanya, apa yang dimodernkan itu, di mana orang-orang yang sibuk berbicara tentang moral itu, sibuk berbicara tentang hukum itu, sibuk berbicara tentang gereja dan spiritual, tidak sekuat fakta yang pernah kita dengar pada masa kehidupan Yesus dan para rasul itu. Dan kita sudah mengambil kesimpulan seolah-olah kebenaran sudah berubah. Kita sudah mengambil kesimpulan bahwa masa-masa sekarang ini, manusia masa kini ini jauh lebih bijak dari masa dahulu. Bahwa seolah-olah pendeta-pendeta masa sekarang ini lebih benar, lebih berhikmat, lebih pintar mengenai kebenaran daripada para nabi dan para rasul. Inilah tantangan yang sedang menjadi komplikasi, di mana bangunan kerohanian yang sedang dibangun ini adalah bangunan kerohanian akhir zaman. Bangunan kerohanian
yang disebut hari-hari yang jahat. Apa itu hari-hari yang jahat? Bukanlah bicara soal ada orang merampok, bukan sebatas bagaimana orang membunuh, tetapi hari-hari yang jahat adalah di mana kebanyakan orang, bahkan tokoh agama itu, tidak lagi mencari Tuhan, mencari surga, melainkan mereka hanya masuk di dalam aspek-aspek yang baik dan menurut kepada dunia yang sementara ini. Inilah kita pada titik berbicara tentang kebenaran atau kebenaran yang sejati. Semestinya umat beragama dan tokoh-tokoh agama, pendeta-pendeta itu tidak berbicara lagi soal benar dan salah, tetapi sudah seharusnya masuk di dalam sebuah level rohania mengenai apa yang disebut sejatinya kebenaran itu sejak awal, termasuk nilai-nilai yang dianutnya, termasuk fokus dasar bagaimana orang mengenal Tuhan, dan sifat orang mengenal Tuhan, dan rasa dari orang mengenal Tuhan, serta praktek direksional dari orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku apa yang mereka sebut alim ulama, rohaniawan, dan sebagainya itu. Ketika kita menimbang semuanya ini, antara agama dengan agama, antara suku dengan suku, antara golongan dengan golongan, semuanya ini menjadi benar dan semuanya ini menjadi salah juga. Maka kita harus lepas dari semua ikatan-ikatan yang membuat kita menjadi orang yang tidak fair di dunia ini. Menjadi orang yang tidak fair antara diri kita dengan pihak lain. Tetapi apa intinya untuk kita sampai pada kesimpulan itu? Untuk kita mencapai sebuah posisi pada tujuan yang sejati tentang kebenaran. Bukan lagi hanya mendengarkan manusia dengan mengukur kebenarannya berdasarkan apa sekolahnya, apa latar belakangnya, banyak tidaknya pengikutnya, sebesar apa ketokohannya, sebesar apa keterkenalannya. Tetapi kita harus berbalik pada sebuah kejujuran yang paling jujur, sambil terus mencari Tuhan. Bukan sebatas akali, tetapi apa yang disebut di dalam ajaran Yesus. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika itu dinarasikan, bukan kata-kata itu yang lebih kuat, melainkan apa yang terdapat dalam diri Yesus itulah yang lebih kuat tentang siapa Yesus. Siapakah Yesus itu bukanlah lebih terdapat di dalam narasi-narasi dan ayat-ayat, melainkan siapakah Yesus itu lebih benar dan lebih ditetapkan oleh bagaimana dia di dalam mengasihi, di dalam berbuat, di dalam memiliki power atas dosa-dosa manusia itu. Nah sekarang yang kita perlu tahu adalah kebenaran soal kesejatian itu, yang dimulai dari rumus yang mengatakan bahwa perseteruan dengan Allah lebih disebabkan oleh bagaimana kita mengikuti dunia ini. Lebih disebabkan oleh bagaimana kita mengikuti dunia ini dengan menggunakan narasi-narasi ayat-ayat rohani. Tetapi yang jadi masalah ketika itu lebih bernuansa dan lebih berfakta serta lebih berukuran hanya untuk kepentingan sementara dan yang sangat fana. Sehingga urusan utama dari orang yang pencari kebenaran bukanlah urusan yang membangun materi-materi yang hanya diurus dengan perkara-perkara formal, melainkan bagaimana kita ternyata dan terbukti memiliki tanda seperti yang Alkitab katakan. Yesus memberikan tanda-tanda bagi orang yang benar itu. Bukan tanda-tanda yang diakui dan yang dibuat ukurannya oleh
masa-masa yang jahat sekarang ini. Melainkan bahwa ukuran kebenaran itu, ukuran dari mereka yang menjadi orang-orang benar itu, diberikan oleh Yesus. Dan bukan diberikan oleh gereja, bukan diberikan oleh agama, melainkan diberikan oleh Yesus yang turun dari sorga. Ketika kita memang memperbincangkan pokok utama, yaitu tentang kehidupan sorgawi dan kekekalan itu. Saudara-saudara, baiknya kita terus belajar di dalam ukuran menganalisa dengan benar dan terus mencari Tuhan. Bahwa Alkitab mengatakan dia hidup sampai selama-lamanya. Yesus hidup sampai selama-lamanya. Dan sampai sekarang dia mendengarkan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita melakukan apa-apa, ketika kita bertanya, dia hidup dan dia ada. Saudara-saudara, mungkin saudara merasa yakin dengan gereja kita masing-masing. Mungkin saudara merasa yakin dengan agama kita masing-masing. Mungkin saudara merasa yakin dengan sistem kerohanian yang saudara telah alami di dalam keadaan dimanapun saudara berada. Tetapi satu hal saya katakan, jangan sampai kita tersesat dengan kebenaran yang didirikan orang-orang pada hari-hari yang jahat. Melainkan kita harus tetap berpegang kepada ajaran kebenaran yang paling hakiki, yang sudah ada sejak mulanya. Dan Alkitab berkata, Yesus adalah Alfa dan Omega itu. Kebenaran yang sejak semula itulah kebenaran sampai akhirnya. Karena kebenaran itu hanya satu. Saudara-saudara, kesimpulan dan orientasi berpikir yang pegang sekarang adalah bukan terletak pada soal-soal bagaimana melihat keadaan di pasar antara ikan yang busuk dan ikan yang masih segar. Tetapi kita sedang ditampi untuk memiliki kepekaan. Di manakah kebenaran sejati dan kebenaran yang dibangun oleh hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat politik, hikmat golongan. Dari semuanya itu kita harus terlepas. Saudara-saudara, ketika harta, ketika aset, ketika uang masih merupakan bagian kasus di dalam suatu agama dan gereja, tinggalkan gerejamu. Kalau ternyata soal uang, soal penghasilan, soal gaji, soal perebutan jabatan masih berlaku di dalam gerejamu, tinggalkan gerejamu dan tanya kepada Yesus, kemana engkau harus punya gereja? Cari kebenaran yang sejati. Cari kebenaran yang sejati.